wabarakatuh. Saya Gita Melia dengan NPM 2202060015 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan mata kuliah Pelayanan Klasikal Universitas PGRI Sumatera Barat, yang dimana pada hari ini saya akan melaksanakan pelayanan klasikal yang dilakukan secara online. Apakah kamu semua sudah tahu apakah itu emosi? Yang dimana emosi itu merupakan sebuah gambaran perasaan yang dialami oleh individu yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Emosi merupakan sebuah bagian penting yang harus kita miliki sebagai manusia, yang dimana jika kita sebagai manusia tidak memiliki emosi, tentu sama saja halnya kita dengan robot yang tidak memiliki perasaan ataupun pikiran, yang dimana emosi itu tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan kita sebagai manusiawi, yang dimana ketika kita sebagai seorang manusia tidak memiliki emosi, kehidupan kita akan terasa hambar dan tidak berwarna. Lalu, apakah emosi itu cuma marah saja? Emosi tidak hanya emosi marah. Terdapat beberapa macam-macam emosi. Yang pertama yaitu emosi marah, yang dimana emosi marah ini muncul ketika perasaan yang kita rasakan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya ketika kita mengerjakan sebuah tugas tetapi teman kita tidak membantunya, tentu kondisi tersebut akan memicu kita mengalami emosi marah karena kita merasa, kenapa sih aku aja yang bikin, kan tugas ini kita berdua. Nah, hal tersebut akan membuat emosi marah muncul kepada diri kita. Yang selanjutnya yaitu emosi sedih, yang dimana emosi sedih ini muncul ketika perasaan yang kita rasakan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang dimana contohnya ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi. Hal tersebut akan memicu kita untuk merasakan emosi sedih. Yang selanjutnya yaitu emosi takut, yang dimana emosi takut ini muncul ketika adanya suatu reaksi ataupun penyebab yang membuat kita merasakan ketakutan. Contohnya ketika kita berada di tempat tinggi, ataupun ketika kita melihat orang kecelakaan, ataupun hal-hal lainnya yang bisa membuat kita merasakan emosi takut. Yang selanjutnya yaitu emosi cinta, yang dimana emosi cinta ini muncul ketika perasaan yang kita rasakan terhadap orang lain berupa perasaan sedih, bahagia, sayang, cinta, kagum. Hal tersebut merupakan sebuah dari emosi cinta. Yang terakhir yaitu emosi iri, yang dimana emosi iri ini merupakan sebuah perasaan yang dimunculkan oleh individu ketika ia merasakan misalkan contohnya teman kita membeli tas baru, terus kita juga mau membeli tas baru sesuai dengan teman kita tersebut. Tentu hal tersebut merupakan sebuah dari emosi iri yang kita alami ketika melihat teman lain memiliki barang yang kita tidak memilikinya. Nah, setelah kita membahas macam-macam emosi, hal apa sih yang sebaiknya harus dilakukan ketika kita sedang emosi? Hal yang dapat dilakukan ketika kita sedang emosi terdapat beberapa cara, yaitu memahami diri sendiri, yang dimana kita dapat memahami diri kita sendiri seperti siapa kita, bagaimana kita, dan kita dapat mengetahui dengan cara kita mengetahui siapa diri kita, tentu hal tersebut juga akan membantu kita dalam mengelola emosi yang kita rasakan. Tentunya kita sudah tahu bahwa diri kita ini merupakan orang yang penyabar ataupun emosi, dan tentu hal tersebut akan mudah dalam kita mengatur emosi kita karena kita sudah mengetahui siapa diri kita. Nah, yang selanjutnya yaitu memberi ruang atau waktu bagi diri kita, yang dimana
Maksud dari memberi ruang atau waktu bagi diri kita ini yaitu ketika kita sedang mengalami emosi, baik itu emosi sedih, bahagia, takut, cinta, dan lainnya, kita memberikan ruang atau waktu bagi diri kita tersebut. Ketika kita sedang sedih, beri ruang dan waktu diri kita untuk merasakan kesedihan yang kita rasakan. Biarkan saja diri kita merasakan kesedihan ataupun kesenangan yang kita rasakan saat itu. Tentunya tidak dengan secara berlebihan. Ketika kita sedih, kita boleh meluapkannya seperti dengan menangis ataupun mengurung diri, tapi tentunya hal tersebut tidak kita lakukan selama kita sedih. Yang selanjutnya yaitu tidak berlarut-larut dalam emosi yang dialami, yang dimana pada penjelasan dari memberi ruang dan waktu bagi diri kita tersebut dengan tidak berlarut-larut dalam emosi yang dialami. Ketika kita sedih, kita berikan ruang kepada diri kita untuk merasakan kesedihannya. Mungkin dari beberapa kita, ketika kita mengalami kesedihan, kita ada yang mengurungkan diri, tidak mau makan, tidak mau bersosialisasi dengan orang ramai. Tentu hal tersebut boleh dilakukan, tapi tidak berlebihan dan tidak berlarut-larut. Ketika hal tersebut kita lakukan sudah secara berlarut-larut ataupun berlebihan, hal tersebut akan membuat diri kita menjadi bermasalah akibat dari perasaan emosi yang kita alami. Ketika kita sedih, kita terus mengurung diri, tidak mau makan, tidak mau bersosialisasi dengan orang, tentu hal tersebut juga akan mengakibatkan seperti sakit kepada kita, karena kita tidak mau makan dan hilangnya fokus ataupun konsentrasi bagi diri kita. Nah, yang selanjutnya, cari hal yang membuat kita senang, yang dimana kita dapat melakukan hal ataupun aktivitas-aktivitas yang membuat diri kita senang. Tentunya dengan kita mengetahui diri kita tadi, kita akan mengetahui hal apa yang membuat diri kita senang. Ketika kita merasakan kesedihan, kita mengalihkan pikiran kita dengan melakukan hal tersebut. Misalkan kita merasakan kesedihan karena kita sudah memahami diri kita, tentu kita akan melakukan kegiatan seperti mendengarkan musik ataupun berolahraga dan melakukan kegiatan yang dapat mengalihkan pikiran kita dari perasaan sedih yang kita alami tersebut. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tersebut merupakan cara mengelola emosi yang baik dan benar agar kita tidak dapat terpengaruh oleh emosi yang kita alami. Karena emosi itu merupakan hal yang selalu ada bagi diri kita. Tentunya kembali lagi tergantung diri kita bagaimana cara mengelolanya. Demikianlah pelayanan klasikal secara online saya pada hari ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.